Gue lebih senang sesuatu yang nggak populer, sesuatu mobil yang nggak umum orang tuh bahkan tidak melihat. Gue ada satu warung di Pati Yunus, itu masih ada warung dan ada foto-foto mobil zaman dulunya. 30 tahun penantian. Gila, 30 tahun penantian, dan memang ini jarang banget dan nggak banyak lah gitu loh barangnya. Gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dada Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Nah, teman wawancara gue kali ini salah satu anak lama di dunia otomotif dan permodifikasian, asik. Anak lama yang masih muda. Ah iya udah. Buat teman-teman yang nonton yang udah mungkin main mobilnya dari tahun 90-an, 2000-an pasti kenal sama Mas Didit. Halo Mas Didit. Halo. Sehat ya Mas? Sehat. Sehat juga ya. Sehat ya. Mantap. Nah, nih kalau teman-teman yang udah ngikutin atau kenal sama Mas Didit itu memang spesialis modifikasi mobil yang bisa dibilang out of the box gitu. Nah, kemarin ngomong agak aneh nggak enak ya. Out of the box. Aneh itu kata dari out of the box. Iya, karena kalau ngomongin masalah aneh, gue bilangnya Mas Didit itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak, nih yakin nih bangun ginian gitu. Oh ini jadi kayak gini. Ini siapa yang ngomong nih? Mas Didit pantes gitu. Jadi ngomongnya kayak gitu. Nah, salah satunya adalah mobil yang ada di belakang gue sekarang nih. Pas pertama kali di Instagram, Mas Didit cuma ngomong kayak yang penting yakin, wagon. Ngeliat lah gue, gila fan trend. Mas, mantep cuma ngomong kayak gitu dah. Dia ngomong yang penting yakin katanya iya. Pas jadi kemarin gue ngeliat di Instagram, gue langsung ngomong gini, gokil emang. Kalau money can buy taste tuh bener. Waduh. Jadi kalau ngomongin masalah nominal mobil ini enggak, kalau masih ditanya cerita lebih kan wagon-wagon yang lain harga sekarang sudah menggila ya Mas ya? Oh iya, jauh lah. Wagon sekarang ngeri lah. Iya, ngeri lah. Iya nggak sih? Dan mobil ini bisa dibilang ekonomis out of radar. Out of radar ya. Bener ya? Nggak ada di sampai teman-teman yang main wagon aja nggak apa ya, kayak sedikit, iya ya ada fan trend ya gitu ya. Nggak gitu wagon. Nggak notice kan kalau ada mobil ini nih. Karena mungkin dia udah dianggap bukan station wagon. Gua nggak ngerti dianggap jenis sedan atau hatchback, gua nggak tahu. Jadi nggak notice sama mereka yang main para hobis itu. Nggak notice kalau memang masih ada fan trend ternyata di situ gitu loh, masih ada jenis ini yang bisa seru lah buat di modif. Dan jujur gue juga nggak notice sampai akhirnya lo main ini terus lo bilang wagon, iya juga ya. Ini kan salah satu jenis wagon di Indonesia juga, ini mobil ini, betul. Loh. Dan ada klubnya juga loh, ada klubnya, ada komunitasnya sebenarnya ramai, cuma kita nggak apa ya, mungkin karena banyak yang memang mereka bikin mesin kopdarnya mereka di luar kota atau mereka jalan-jalan yang jauh-jauh, mungkin dia nggak di dalam, jadi mereka banyak yang nggak, kita di Jakarta tuh nggak notice gitu loh. Betul. Benar-benar out of radar ya Mas? Out of radar ya. Iya nggak sih? Iya betul. Oke, sekarang gue mau tanya, mobil ini tahun berapa Mas? Ini mobil tahun 95. Sekarang gue tanya lagi, kenapa harus Ventren Mas? Jadi Ventren itu ya ada sedikit ceritanya lah. Dulu itu zaman gua kecil ya, gue sekolah lah ya. Nah itu terus sempat mau dibeliin bokap gue mobil ini, cuma nggak jadi gitu loh akhirnya, nggak tahu kenapa akhirnya beli mobil merek lain. Nah pada itu gue sempat, wah station wagon seru nih kan gitu kan. Anak kecil juga tahu lah waktu itu station wagon bagus gitu kan. Bocah masih bocil gitu kan, dibeliin mobil ya seneng. Saat kan? Mobil itu lagi baru-barunya Mas ya? Baru ya, waktu itu akhirnya nggak jadi, udah sekian lama udah. Terus gue juga akhirnya ya gue sempat punya beberapa station wagon. Emang gue hobi station wagon sama van gitu kan. Van tuh big fan ya, kayak GMC gitu-gitu ya. Mas Didit ini Amerika banget orangnya. Nggak Amerika banget, karena kebetulan hobinya senangnya itu. Iya. Dari bokap, belajar bokap itu senangnya mobil Amerika, mobil. Jadi ya ngikut ketularan kayaknya. Jadi ya ini yang belum gue tuh yang cerita dulu kecil tuh gak sempet punya, gue pingin lagi tapi kapan bro, gak sampai-sampean gitu kan. Sampai terakhir kemarin terus ngumpul sama teman-teman station wagoners Indonesia tuh Ina ya, punya ngumpul semua. Wah keren-keren banget, cuma gue liat cek harganya kok bukan main ya. Itu udah di atas up to 500 juta gitu, sampai bahasa kayak Boxer wagon aja itu udah sampai ada yang buka 1,2 M ya kan. Gila. Sedangkan gue pakai itu Boxer wagon gue jual cuma 125 juta. Gue aja susah jual dulu ya kan.
Bajigur ya kan. Dulu Dulu banget itu masih 2000-an, di atas 2000 ya 2005, di atas 2008 ya kali ya. Tahu gitu disimpan Mas ya. Tahu gitu disimpan. Terus 20 nanti susah tuh. Terus gue punya ya berapa lah bagian-bagian yang rare gitu. Cuma ya nggak, ya harganya nggak bisa tinggi. Sekarang aja nggak tahu yang ngipasin apa goreng itu nggak tahu siapa gitu kan. Bisa pas apinya pas tuh Mas. Sampai kelas bangsa kayak DX aja tuh di atas 100 ya kan. Sedangkan gue liat saldo gue ini mungkin dapatnya mungkin NMAX baru nih cuma atau PCX baru gitu kan. Gue punya apa ya yang bisa gue aneh? Ya lu beli Waken dong, anak beli Waken. Das Waken, nggak punya Waken, gue mahal, gue bilang gitu kan. Jagoannya tuh, Funren aja boleh nggak gue gabung main gitu. Oh gitu beli Funren, wah ya dianggapnya bercandaan kali gue gitu kan. Ya akhirnya ya tantangan juga sih ya, gue beli beneran Funren, akhirnya gue cari gitu loh. Ditanya kenapa akhirnya gue pilih Funren. Iya benar, tapi gini Mas, kalau ngomongin masalah modifikasi teman-teman, nggak harus mahal. Ya memang nggak harus mahal. Iya nggak sih Mas? Nggak harus mahal. Lo dengan konsep yang benar, lo bisa bikin mobil yang out of radar atau yang biasa nggak populer, betul ya Mas Didi ya? Itu bisa jadi, cakep juga nih mobil. Biasanya pada saat lo bangun mobil, lo pasti punya pilihan dulu. Betul. Lo bangun mobil ini untuk apa? Membuat orang kagum atau membuat kepuasan batin lo sendiri? Kalau gue selalu untuk buat diri gue sendiri, nggak buat orang. Itu intinya. Kalau ada apresiasi dari orang itu it's a bonus ya Mas? It's bonus betul. Nah, gue nggak buat impress orang ke gue itu gimana. Kalau udah begitu pasti kita akan jor-joran tuh. Gimana caranya duit bermain ya kan? Mau budget berapa aja, cuma yang penting orang senang. Nah, gue enggak. Gue gimana di masa gue harus stop, gue berhenti, cukup segini aja udah. Lebih dari ini udah buang-buang duit judulnya. Kalau buat gue. Keren. Jadi nggak harus mahal Pak. Gitu. Keren. Iya kan? Iya, yang penting lo pasti ngerasain ya kan, di mana lo pas udah stop, lo berhenti di mana lo modif udah merasa lo cukup, udah lo kayak makan, lo berhenti, lo kenyang udah, lo terusin lo muntah, sama mobil juga begitu, lo udah cukup sampai di sini modifnya, lo tambahin judulnya lo buang-buang duit, sampai di mana lo titik di mana lo berasa bosan dengan velg lo ganti itu udah buang-buang duit. Iya sih, malah bikin kanvas baru ya Mas ya? Betul, mendingan gitu. Jadi lo sayang lo percuma. Sekarang ya kita sekarang di Indonesia masih lo tau lah kan, orang kita sebelum bisa menghargai istilahnya yang mobil modifikasi, orang anggapnya malah banyak kemarin di grup Facebook atau apa orang komen, ya lo berapapun lo bangun mobil lo masukin modifikasi seberapa habisnya, aksesoris lo pasang, tetapi mobil lo harganya jual juga harga pasaran, dibilang begitu. Ya nggak bisa juga sebenarnya dibilang begitu gitu. Kita mesti hitung kan, capeknya, mikirnya, terus barang apa yang dipasang kita mesti hitung. Nah kita tuh banyak kan belum bisa mikir ke situ, kurang bisa menghargai lah jerih payah modifikator. Belum ada support ya, belum. Makanya kenapa sih dibilang pada saat lo sudah stuck di mobil bingung mau ngapain, lo jual, lo ganti mobil lain, lo bangun lagi dari nol. Betul. Nah, begitu juga support yang harus kalian kasih nih ke kita nih dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi selain support yang tadi tuh, kita juga harus disupport supaya konten-konten seperti ini bisa terus ada di channel YouTube kita dan bisa menghibur kalian gitu. Terus sama buat teman-teman yang lagi nyari baju ataupun aparel otomotif, kita lagi ada artikel terbaru nih di Elite Brand, ada di Shopee di Indonesia dan di Tokopedia di Indonesia. Langsung nanti gambar gue. Iya, muka gue. Anjing enggak, bukan. Langsung ada yang beli. Langsung ada yang beli. Kayak anjing muka gue. Nah, Mas, gini ngomongin masalah mobil out of radar. Iya. Keterbatasan pasti ada. Bukan keterbatasan dari budget Mas yang kita ngomongin. Kita keterbatasan dari referensi. Betul sekali. Gimana caranya lo mengakali referensi yang sangat terbatas itu di mobil ini? Nah itu, pertama karena zaman sekarang lebih enak dari dulu, ya kan? Dulu itu kan kita susah cari referensi kan, internet belum ada, apa nggak ada, makanya banyak yang orang bilang jadi adanya gaya selatan lah ibaratnya dulu. Komunitas-komunitas yang udah ya. 90-an gitu kan. Nah, sekarang ini susahnya ya itu tadi kita mesti banyak lihat ya kan. Kalaupun memang kayak misal Funren gue cari referensi susah banget Pak. Gue yang sesuai maksudnya ada sih beberapa contoh modifikasi cuma kan tidak sesuai selera gue gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau gue ambil istilahnya beberapa parts dari mobil lain istilahnya yang gaya modifikasi mobil mungkin kayak tadi itu misalnya dari Toyota gayanya, terus mungkin ya dari misalnya bilang tadi jenggot apa? Kuwahara style. Sempat gue mau bikin kayak aku suka tadinya model kayak begitu. Jadi sempat berapa masuk gue di kepala gue gitu kan. Jadi memang gado-gado. Jadi memang gue senang kayak gitu. Memang apa ya? Ngontak-ngatik sesuatu yang orang tuh jarang buat nyentuh buat mulai. Di mobil ini nih
enak nih. Tapi kalau misalnya, sorry itu sih, kalau misalnya kayak Starlet gitu udah banyak banget ya, ngomong Starlet gayanya mau apapun ada gitu kan. Mau kayak lu main Honda tuh semua ada banyak gitu. Tapi untuk nengok ke Van Trend, kayaknya kebanyakan mobil buat kerja, buat dipakai fungsional banget, jarang yang dimodif gitu. Walaupun beberapa juga modifnya ya paling ganti velg atau apa, yang sampai boleh dibilang kalau buat gue sih agak sedikit semi ekstrim sih gue ini sebenarnya, kelihatannya kayaknya enggak ya, kelihatannya kayak biasa, tapi buat gue nanti yang kita bahas. Iya, semi ekstrim buat gue agak sulit, tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Betul. Nah ini ngomongin masalah kesulitan teman-teman. Mungkin teman-teman melihat mobil ini seperti Van Trend biasanya, tapi dimodif. Karena jarang banget Van Trend dimodif, Mas. Yang berkeliaran di jalan ya, menurut gue. Tapi teman-teman jangan salah. Yang tadi ngomongin masalah jenggot kuahara, itu jenggot depan. Nah, teman-teman boleh browsing, jenggot kuahara itu biasanya nempel di mana? Di Corolla. Itu bener ya? Produk Toyota. Produk Toyota, betul. Produk Toyota nih jenggot depan pakai kuahara sama bumper depan. Ini gue baru ngeh juga. Kalau lu nggak ngasih tahu tadi, Mas, gue nggak akan ngeh. Kalau bumper ini depan pakai DX tahun 82, teman-teman. Dan yang lucunya lagi DX tahun 82 si Van Trend-nya sendiri, ini bodi cuma setengah ya, Mas ya? Iya, aslinya di sini di bawahnya nih nggak ada bodi, nggak ada bodi ya? Itu bumper tadinya. Bumper doang, jadi nggak ada bodi bawahnya, gitu. Dan ini Mas Didit ini mengaplikasikan si bumper depan DX tahun 82 dan fender bawah bagian bawah dari DX. Dan apron bawah juga DX. Apron juga dari DX. Jadi disatuin nih si fender ke sini nyatu sama apron depan supaya bisa pasang sini kuahara dan bumpernya. Iya, bumpernya. Bumper sama dia jadi bisa nempel. Gila ya, sama bumper belakang pun pakai punya DX tahun 82. Sama, betul. Ini dinamakan Indonesian style. Ngomongnya mix and match. Asal enak dilihat mata sama sah-sah aja sebenarnya. Ya, selama desainnya masuk, bentuknya masuk, sebenarnya sah aja. Nah, untuk menjadi sah itu, itu memang nggak gampang, Mas. Jadi kayak saya mengawinkan ini kan juga Toyota dengan Mazda kan tekstur bentuknya, konturnya, garis bodinya tuh beda banget dengan Mazda Van Trend. Jadi itu nyambung ketemu supaya spakbornya tuh ketemu sama, jadi bentuknya DX bisa lari ke Mazda. Mazda bisa lari ke DX. Susah Mazda lari ke DX, biar ketemu, biar kawin tuh susahnya lumayan. Oke. Gitu. Karena terus terang gue kan orangnya gaptek, bro. Gue nggak bisa pakai Photoshop, nggak bisa apa. Jadi semua ada di kepala dan tukang las gue. Jadi jadi freehand ibaratnya. Ini tuh kurang ketok sini, ini kurang dikit sini, kurang itu yang sulit di situ. Mungkin kalau gue bisa Photoshop atau gue bisa desain 3D mungkin lebih gampang, simple ya. Gue tinggal kasih tukang las gue, gambar gue mau gini. Karena kan gue nggak punya referensi. Lu ada di kepala tapi lu nggak bisa gambarin di ini. Jadi cuma ada di imajinasi lu aja. Imajinasi gue, dan gue mesti ketemu tukang yang sefrekuensi sama gue, yang bisa terima imajinasi gue. Kalau enggak kan kusut, gue bikin A, dia bikin C bentuknya ya kan. Betul. Jadi itu kesulitan di situ, dan memang nggak sekali jadi, ada beberapa trial and error juga. Nah, sampai ketemu desain model seperti ini. Oke, tapi ini cakep. Ini teman-teman nih nggak cuma bumper doang yang dari Toyota. Si spion depan juga spion tanduknya pakai punya Corona ya? Corona RT100, tipe RT100. Untuk side lamp itu juga pakai punya Corona RT100 juga sama. Jadi ini mobilnya Mazda, bumper depannya Toyota, bumper belakangnya Toyota, si spion tanduknya Toyota. Toyota benar, sama side lampnya Toyota. Nah, kalau ngomongin teman-teman nanya, di mana tempat gue bisa bikin Van Trend secakep ini? Lu ngerjain di bengkel sendiri ya, Mas ya? Iya, di bengkel sendiri. Nama bengkel apa, Mas? Jadi sekarang gue di Banditos Garage. Oke. Jadi kalau di gue sebenarnya gue lebih ke konseptor ya. Sekarang bisa di gue, atau bisa redesign dari gue aja. Nanti tinggal sesuai budget dia mau ke bengkel yang mana, bisa di rekan-rekanan gue. Bisa, sekarang gue modelnya begitu. Oke. Jadi lu bisa konsepin aja bisa? Bisa konsepin aja. Tapi lu punya bengkel juga? Tapi punya bengkel di bengkel lu bisa? Bisa. Jadi kalau bengkel lu sendiri di daerah mana, Mas? Gue di Ciputat, di Kampung Hutan. Kampung Hutan. Oke, ada Instagramnya? Ada. Ya. Instagramnya langsung dicek di sini ya kan. Buat teman-teman yang penasaran mungkin hasil-hasil dari bengkelnya Mas Didit kayak gimana, atau malah mau ngobrol-ngobrol sama Mas Didit, boleh DM aja. Ngobrol. Terus ngomongin masalah pemilihan warna. Ini pemilihan warnanya juga sangat pengaruhi sama si station wagon tahun 70-an ya, Mas ya. Ya. Dengan warna pastel solid. Ya. Dengan kombinasi chrome. Betul. Benar ya, Mas ya? Betul. Kalau warnanya sendiri warna apa ini, Mas? Ini warna namanya Hawaiian Blue-nya Toyota. Jadi produk ini dipakai di mobil-mobil Toyota tahun 70 sampai tahun 80. Jadi gue browsing, gue cari tahu, gue dapat kode color warnanya,
kode warnanya gue bikin gitu. Kenapa gue balikin lagi ke era 70-an, itu bukan tidak ada alasannya. Kenapa? Karena Van-Train ini basicnya itu mobil lama sebenarnya yang di remake lagi di Indonesia, dibikin model tahun 90-an. Aslinya mobil tahun 70, betul. Jadi kalau ada teman-teman nggak mau, jadi aslinya nggak tahu nih teman-teman, ini mobil basicnya dari Mazda 323 GLC. Nah, dia ngeluarin tipe hatchback dan station wagon. Jadi itu tahun 70-an akhir lah ya dia bikin. Nah, sama Indonesia dibikin sama Indomobil waktu itu Mazda lewat Marvia. Jadi Van-Train MR90. Baby Boomer sama sebelum Baby Boomer. Baby Boomer itu tipe lebih komplitnya dari MR90, ibaratnya limited edition-nya. Dengan body kit. Betul, body kit velg racing kalau nggak salah waktu itu. Dengan head unit itu. MR90 itu mobil rakyat 90, bener nggak sih? Betul. Bener ya? Betul. Jadi MR90 itu mobil rakyat. MR tuh mobil rakyat tuh. Mobil rakyat bener ya? Iya. Nah itu dari 323 GLC itu mobil lama. Sama Marvia yang tadi Mas Didi sebutin itu pernah bikin kit car-nya Porsche. Porsche, Shelby Cobra, mobil-mobil toko, mobil buat usaha, sama mobil-mobil tua tuh Jaguar segala macam itu dia pernah bikin. Marvia. Termasuk ini Van-Train juga, lewat Marvia juga. Ini jadi yang bikin ini si Indomobil Mazda. Iya, betul. Dibantu sama Marvia. Iya, betul. Bikin remake dari si 323 GLC ini, jadi betul. si Van-Train. Betul. Itu kenapa gue pilih, gue balikin ke 70 dengan bumper besi sesuai sama GLC-nya, tapi gue nggak mungkin dari GLC sekarang, susah banget, udah rare banget dan mahal. Masa gue ngincer bumper sama apron depan, gue mesti beli mobilnya, gue korbanin. Nggak make sense dong. Ya meskipun punya duit ya nggak apa-apa, tapi kan gue juga masih, ya udahlah ngapain sih gitu kan, sama gue pertahanin. Gue nggak mau ngilangin ciri khas Van-Train-nya dengan lampu 4 kotak depannya itu. Quad lamp-nya. Karena gue pas dapat ini, gue pengen memang dengan bumper ini gue kesannya pengen bikin gaya American style gitu. Makanya lampu gue pertahanin tetap 4 depannya. Dan ini memang lampu depan ini memang sebenarnya rare juga di luar, karena ini punya aslinya 626 Capella yang USDM. Yang versi Amerikanya 626 Capella Mazda Capella. Tapi basic original punya Indonesia. Apanya? Lampunya? Enggak, dari sana. Dia ngambil dari USDM-nya 626 Capella. Lampu ini? Iya, karena yang MR90 lampunya nggak gini. Oh enggak, maksudnya yang Van-Train. Van-Train ini ngambil adalah sama kayak Capella USDM. Itu ya Mas ya? Frame-nya dudukan lampunya semua USDM. Makanya lampu ini mahal. Bukan goreng lagi ya, tapi memang nyarinya susah. Mau bekas pun juga agak mahal juga karena barunya udah nggak ada. Karena memang bisa itu ya Mas. Masih dari luar, dari persamaannya mesti dari Amerika. Iya, betul. Terus kemarin gue ngeliat lampunya dipasangin cover Hella ya kan. Nah, tabrakan ya, Jepangan, Amerika, Eropaan. Gak apa-apa Mas, tapi maksud gue sah-sah aja. Nah, kalau ngomongin masalah modifikasi proper itu bukan yang lo sama, menurut gue nih, nggak cuman kayak lo ngikutin apa yang ada di katalog. Iya sih. Betul nggak sih Mas? Nggak harus. Karena mobil modifikasi proper itu modifikasi tepat guna. Asalkan mobilnya estetikanya dapat, masih bisa cocok di mata, benar ya Mas ya? Betul. Terus tidak mengurangi fungsi dari mobilnya. Iya. Mas masih hafal ya? Masih hafal, juri ada dulu. Juri proper. Safety-nya masih ada dan semuanya masih terlihat bagus, itu masih bisa proper. Jadi modifikasi yang ngomongin masalah tidak tuner nih, ini ada barang Toyota di mobil Mazda dan warna Toyota di mobil Mazda sah aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak aksesoris mobil Amerika di sini. Iya, dan jadi modifikasinya jadi lebih berkembang Mas. Kalau ngomongin masalah kita ngomong boleh ngecat warna mobil yang cuma dari produsen mobilnya doang, itu terbatas Mas. Benar, pilihannya terbatas. Iya nggak sih? Tapi kadang-kadang lu pengen kayak anjing, gue pengen ngecat warna mobil gue dengan warna Porsche misalnya, yang mobilnya itu mobilnya Honda Porsche. Tapi nyebrang nggak ya? Sah-sah aja. Asalkan cocok di mobil kalian. Iya, betul. Sama kayak ini kan juga pemilihan warna gue bebas. Tapi kan untuk partikel catnya juga gue pilih memang solid sengaja. Betul, itu warna pastel. Nah, nggak mungkin gue kasih sirali, atau gue kasih bunglon, atau mutiara, bukan eranya. Iya benar. Karena konsep itu penting konsep. Benar, meskipun kan? lo Dari awal punya konsep nih. Betul. Awalnya konsep 70-an, jadi tapi catnya boleh dari mana aja, tergantung dari kalian sendiri. Kayak kemarin gue terakhir bangun Estilo Mas, itu gue ngambil warnanya Nissan ya? Iya, sah-sah aja menurut gue. Orang malah banyak yang nanya kayak, wah ini mobil warna cat apa ya Mas ya? Iya. Kode catnya apa ya? Ya, kalau lu cuman berkutat di tempat itu aja, menurut gue lu nggak akan bisa
bikin hal yang beda mas. Sama kayak gini nih, ini nih one step ahead dibanding orang-orang bangun si fun trend lainnya gitu. Karena yang lagi-lagi nih, terus yang pertama kali gua notice yang sangat menarik itu adalah velg dari mobil ini mas. Waduh. Ini velgnya pakai Kragar teman-teman. Dan biasanya Kragar ini dipakai di mobil Amerika ya mas ya? Ya di mobil Amerika, Australia, mobil gede deh. Mobil gede ya. Gue sempat ngobrol sama Dewa. Gue sempat ngeliat mobil Jepang pakai Kragar itu di Vario mas. Aduh, pendek banget gitu pakai Kragar. Terus gue bilang gini, wah gila ya mau velg Kragar ini bisa dipasangin mobil Jepang nih gitu. Kalau di Jepang mah sah-sah aja gitu. Lu berani nggak gitu? Gue belum berani gue pakai mobil Jepang pakai velg Kragar gitu. Dan Mas Didit mengaplikasikan velg Kragar ini di mobil Jepang di Hanpen. Ini speknya gimana mas Kragar ini? Speknya memang tadinya juga hampir nggak mungkin sebenarnya gue pakai ini kan. Cuma karena memang adanya stok gue nyimpen baru gue di rumah. Terus ya daripada gue beli velg lagi, gue coba gue pasangin deh ke sini. Memang ya akhirnya ya bisa masuk sih, men. Cuma ya gitu ya. Ini ternyata mobil offsetnya gila juga sih. Ini mobil ini nggak kayak mobil Jepang pada umumnya. Tapi ini aslinya velg Kragar ini speknya 78, 1578. Speknya kalau Kragar itu bisa by order pak lebarnya. Jadi lebarnya by order, offsetnya pun bisa by order. Nah kebetulan offsetnya ini 0, lebarnya 7/8, ring 15. Betul. Dan ini gue mengaplikasikannya nggak langsung plug bumbu tromol, tapi mesti pakai adapter lagi. Adaptor, jadi 4 keluar 5. Nah adapternya aja itu minimal itu 1,8 cm. Oh 4 keluar 5, ini 414 ya mas ya? Bukan, ini 110. Empatnya? Susah kan velgnya? Kusut men, jadi yang sama cuma Espas kalau nggak salah, Espas sama Peugeot ya? Oh Peugeot 108? 108 dipaksa bisa, sedikit 2 mili dibengkangin atau digedein lubangnya velgnya. Nah ini bisa pakai ini, gue juga nggak nyangka kok bisa masuk gitu. Gue pakai adapter, dengan velg offset segini masuk, gue main di ban aja, ban narik aja, ban kecil 175, lebarnya depan belakang 185, masuk tanpa harus white body. Jadi ini gitu. Sekarang offsetnya berarti minus 15? 18. Minus 18? Minus 18. Minus 18 depan belakang dengan body standar? Standar. Gede juga fendernya ya? Fender gede banget. Malah tadi gue pikir gue bakalan pakai over fender nih, kayak aku suka gitu kan. Cuma ternyata, wah keren. Berarti kalau udah kayak gitu gue mesti main mesin dong. Iya. Gak bisa buat harian lagi judulnya ya. Jeret gitu ya. Gila sih mas. Kalau sampai bikin gaya kayak gitu nih, maksud gue racun jangan dengerin. Tapi ada gaya lain lagi yang bisa dikembangkan dari si Fender. Bener ya mas ya? Bisa. Karena kalau ngomongin masalah tadi itu berarti Mas Didit sudah menyiapkan plan B-nya. Plan B. Kalau velgnya nggak muat. Iya. Gue lebih milih gue usahain gimana caranya biar masuk daripada gue mesti beli velg lagi. Iya. Gue suka banget soal velg ini modelnya. Iya, gue juga sih mas sebenarnya. Gue tuh pas pakai velg ini, pakai velg ini. Jadi masuk ke 70-an, gaya 70-annya masuk, 70-80 masuk. Chrome-nya dapat, masuk ke bempernya, terus dikawinkan dengan warna pastel solid. Ya, ini masuk banget sih mas. Masuk banget. Lo sih konsepnya dari awal emang udah juara menurut gua. Jadi padahal gaptek ya, gua nggak tahu, gua nggak punya foto siapa. Ya tapi karena itulah mas. Jadinya yang kreativitas anak-anak tahun 90-an dan 2000-an awal itu mas, yang menurut gua bisa menjadikan Indonesia ini modifikasinya tuh berkarakter. Ya, zaman dulu saat-saat zaman-zaman mau mobil Jepang pakai velg Mercy mungkin kita doang mas. Ya. Di Indonesia doang yang kepikiran tuh kayak gitu. Iya nggak sih? Betul. Mungkin era di mana Mas Didit dulu nongkrong di PAUN itu duluan dibanding gue. Tapi gue patokan gue tetap mereka ini gitu loh yang dulu nongkrong di PAUN, karena Mas Didit itu salah satu komunitas yang memang dari dulu tuh gue yang kayak ini salah satu patokan gue nih, anak-anak P-Square yang jadi klubnya komunitasnya Mas Didit zaman dulu ya. Tapi jujur sebelum gue nongkrong di Pati Unus dengan teman-teman gue, dulu teman-teman Mas Didit ya Mas ya? Iya. Ya, terus masih ada tuh, gue ada satu warung di Pati Unus, itu masih ada warung dan ada foto-foto mobil zaman dulunya. Iya nggak sih mas? Yang di depan situ tuh gue kalau ngeliat gitu, ini mobil idola gue zaman dulu nih, makanya gue nongkrongnya di PAUN karena gue pengen sama culture-nya kayak mereka ini. Jadi ya itu culture zaman itu ya mas ya, mobil Jepang dipakein velg Mercy sah-sah aja. Karena keterbatasan referensi, bukan referensi, kita punya dituntut untuk kreatif ya. Pada saat itu kita begitu tampil beda, tampil
lain lah daripada yang lain ya. Dan waktu itu kan kita juga kehidupan kita belum ada gadget, kita tuh cuma ya nongkrong ya, senangnya kita nongkrong di warung ke warung, tongkrong pindah tongkrongan, bikin klub, bikin komunitas, itu aja sih. Dan saat itu masih masa-masa di mana kita butuh apresiasi dari orang ya, maksudnya yang orang tuh lihat mobil kita, wih seneng gila keren banget tuh beli, yang itu masih kayak begitulah ya, masih muda kan. Gimana itu kita berlomba tuh gimana caranya supaya mobil kita tampil keren segala macam ya, tampil beda segala cara pun ya lakuin ya kan, mau dari audio yang jedong-jedong lah, mau yang nyeleneh, mau yang gaya apa juga ada dulu. Plat nomor agak dikendorin dikit, bautnya kan bisa itu mobil gua ngasih berisik tuh ya. Gak pakai plat nomor depan tuh udah dari dulu. Nggak anak-anak sekarang doang yang pakai plat nomor delete gitu, delete plate itu dari dulu. Gue dulu mobil gue nggak pakai plat nomor depan, dashboard taruh kolong udah. Iya, itu tahun 95, 94 udah begitu. 91 gue udah mainnya udah nggak pakai plat nomor depan. Kalau belakang gue nggak main. Malah jadi semuanya depan belakang nggak ada plat nomor. Jangan ditiru lah. Jadi kayaknya sih sekarang kayak pengulangan lah modifikasi sekarang anak sekarang sih. Apa yang dulu pernah dilakuin. Tapi dulu tuh lebih kreatif ya Mas ya. Kalau sekarang menurut gue lebih ke yang penting lo punya duit, semuanya bisa dibantu kan Mas. Maksudnya semuanya bisa dibantu, semua bisa dipermudah sekarang. Bisa didapat sekarang ini ya. Tinggal lo mau perlu apa, lo tinggal internet, barang kirim datang. Tinggal lo pengen mau gaya apa aja gitu kan. Sebenarnya harusnya sekarang bisa lebih kreatif sih dibanding dulu, harusnya. Tapi kan sekarang banyak orang yang ibaratnya main aman, mungkin waktu juga sibuk atau apa. Udahlah gue mau like brochure aja deh mobil gue, misalkan tuner, udah gue mau lengkapin semua, pokoknya full tuner ini, full tuner itu gitu kan. Nggak mau yang istilahnya main-main bengkel ke bengkel, toko velg, nggak mau yang kayak gitu karena waktu juga kali ya. Beda sama dulu ya. Kalau dulu kita nutur ya Mas. Hidupnya di jalan juga sih ya. Ngeliat orang jadi punya ide kan. Wah anjing ini bagus juga ya, kalau mobil gue pakai velg ini bagus nggak ya? Terus knalpot juga, wah gila ini apa nih, super trap nih zaman dulu nih kan, yang ditutup belakangnya gitu kan, rapet, wah nih beli tren super trap, mahal apapun dibeli super trap, wah super trap, sampai lokal bikin dulu, Mas Almarhum Budi knalpot bikin lokalnya, wah tuh wah seru lah zaman dulu tuh ya. Pokoknya intinya Indonesia dulu tuh anak-anak tuh apa yang nggak bisa dibeli kita bikin. Iya kreatif, bener Mas. Dan itu kepake sampai gue sampai sekarang sebenarnya. Apa yang nggak bisa gue beli gue bikin. Tapi ya itulah culture dari Indonesia ya Mas ya. Iya. Kreativitasnya. Yes. Dan jadinya ya kayak gini-gini nih. Yang tadinya memang nggak ada, dibikin ada. Iya Mas ya. Dimungkinkan ada. Sama yang menarik lagi nih roof rack yang di atas. Itu pakai punya apa Mas? Nah itu sebenarnya aslinya bawaan mobilnya, cuma gue potong, gue pendekin. Jadi kalau aslinya dari pilar B dia, pilar B ke pilar D, ya gue bikin dari pilar C ke pilar D sekarang. Gitu karena tadinya tuh terlalu gede banget, terus funren banget ya, gitu bentuknya memang muda banget. Ada lapisan karetnya gue buang, biar nggak kelihatan muda. Jadi gue tinggalin besinya aja. Dan gue cat hitam, rencananya gue mau chrome tadi, cuma nggak sempat kemarin pas ada acara, udah pada atasnya gundul botak gitu. Ya gue pasangin dulu, gue cat hitam dulu, tapi cocok juga dihitemin sih sebenarnya. Coba lu cocok lagi kalau di chrome. Iya, jadi itu teman-teman bisa menjadikan apa yang ada dimodifikasi jadi beda, bener ya Mas ya? Betul, ngapain beli lagi barangnya, orang udah ada gitu kan, dimodif aja biar enak dilihat gitu kan. Jadi iya, nah inilah ilmu-ilmu ini Mas yang menurut gua butuh buat disampaikan ke teman-teman yang baru mau mulai main mobil. Ya. Jadi nggak takut kayak gue main mobil bakalan mahal, enggak juga teman-teman, tergantung konsep dari teman-teman sendiri. Bener ya? Awal itu sih konsepnya lu mau kemana arahnya, jadi jangan lu nggak apa-apa gado-gado tapi jangan lu tabrakin. Lu punya satu garis benang merah yang kayak ini gue benang merahnya adalah Station Wagon tahun 70-an. Iya. Gue nggak lari dari situ, meskipun barang apa yang gue tempel tuh tetap lah dari mana-mana gue masukin, tapi benang merah gue betul 70-an Station Wagon udah. Sama, gini teman-teman, kalau ngomongin masalah tadi, lu harus bisa muasin diri lu, bukan muasin orang lain. Saat muasin orang lain, lu nggak akan ada habisnya, bener ya Mas ya? Betul. Orang kan, apalagi sekarang netizen kan ada aja komen di Instagram. Kenapa nggak pakai ini bang? Kenapa nggak pakai bang? Lu kok nggak gini? Lu kenapa begitu sih modelnya gini? Ya, lu nggak usah dengerin lah. Sekarang sesuai lu punya budget, lu punya konsep aja, lu strict di situ aja. Emang lu buat lu senang begini, udah. Kalau banyak dengerin orang, ntar mobil lu bukan karakter lu gitu. Mobil lu karakter orang lain. Ngapain lu buang duit buat orang lain? Kalau lu mesti punya karakter sendiri. Ini punya gue, lu bangga dong punya karakter lu sendiri gitu. Jangan terus ngikutin orang. Cakep, bener. Iya kan, bener nggak? Iya, itu kenapa gue seperti ini, nggak harus mahal. Kalau ikutin orang bakal mahal, karena orang langit nggak ada batasnya. Betul. Jadi jangan takut buat mulai, teman-teman. Yang tadi Mas Didit bilang, saat
wagon di atas 500 juta. Dan jadi ternyata mendapatkan wagon di bawah 50 juta. Iya, di atas satu. Tapi gue nggak malu gue nongkrong sama yang mobil yang 1,5 M ya nggak apa-apa. Iya, tapi kan emang cakep. Ya, karena gue sendirian nggak ada temennya. Karena kalau ada temennya malu juga gue gitu. Ada pandang yang lebih cakep gitu kan, ya gue minder juga gue gitu. Nah Mas, kita kan ngomongin masalah referensi yang sedikit lagi nih. Betul. Dari Mazda. Iya dong. Nah mungkin teman-teman yang di rumah nih jadi tertarik nih ngebangun Ventren. Iya. Tadi kita udah ngomongin masalah velg. Ternyata fendernya gede. Terus bisa diaplikasikan dengan bumper-bumper mobil Toyota. Ini juga grillnya juga Toyota nih. Toyota, grill pakai Corolla AE80 ya. Orang kenal sini dengan Corolla SE. Tapi karena pakai bumpernya dari DX. Atau enggak? Kamu senang modelnya. Sama. Apanya? Atau ada perubahan? Apanya? Untuk grillnya? Grillnya? Oh grill rubah. Maksud gue pakai Corolla itu. Enggak, maksudnya apa? Ada penyesuaian nggak dari bentuknya? Bentuknya? Oh ke lampunya dia iya. Ya? Paling gitu. Ada gue kecilin. Nah Mas, ini kan ngomongin body udah nih Mas tadi. Udah. Si kaki-kaki juga kita baru menyentuh velg dan ban. Ya. Kalau kaki-kakinya sendiri, ini udah dipendekin dong Mas? Udah. Ventren nggak sependek ini? Udah pendek. Ada custom nggak Mas di kaki-kakinya? Agak lumayan rumit, jadi pun gue belum dapat setelan yang enak karena jujur gue baru seumur umur gue baru main Ventren baru dapat ini. Gue kemarin ini main mobil yang pair down udah beberapa kali juga, cuma baru ketemu Ventren pair down. Ini agak susah ya karena karakter dia kan modelnya bukan spring ya, dia down ya kayak mobil pickup, kayak tahu mobil pickup gitu. Jadi dia lembut, sedan. Jadi jatuhnya tuh apa ya? Kalau buat gue terlalu empuk untuk dipendekin mobil ini. Jadi kemarin kan gue selalu gue bikin kalau nyaperin mobil ini, kalau depan gampang lah ya, terus tau lah ya, dipotong atau ganti per, ganti sok pendek jadi kelar. Nah belakang ini dia ini gue modelnya selalu gue naikin gardan, posisi gardan gue naikin. Jadi per itu tetap kondisi orisinil. Nggak dipres sama sekali. Nggak dipres dan nggak dibalik? Nggak dibalik, jadi itu mengurangi kenyamanan sebenarnya mobilnya. Kalau dipres, dibalik, terus ditambah daun gitu kan. Jadi gue ganjel, posisi gardannya naik, otomatis mobil lebih pendek posisinya. Dengan konsekuensi per lebih turun ke bawah jadinya kan. Iya. Nah, di Ventren ini nggak bisa kayak gitu, susah. Karena kita butuh per yang keras sebenarnya. Begitu gardan naik, dia dekat sekali dengan sasis. Otomatis keras kayak batu, jedak jeduk. Otomatis kita mau balik area, gue bongkar lagi, gue ganti pakai per Futura. Yang tadi mobilnya ini mobil ngaji gue beli Futura, jadi pernya kepake di sini sekarang ya kan, kualat jadi kayak gimana ya, karma. Jadi ini mobil tetap pakai Futura Park. Iya. Jadi lumayan sekarang, nggak terlalu jeduk-jeduk, udah nggak terlalu empuk, tapi masih ada jedak gitu kan. Nah, ini bisa dikurangin dengan cara mencolok atau memapas stopper dari gardan ke sasis dudukannya. Otomatis jarak travel jadi jauh. Cuma kendalanya adalah kalau lo lihat pintunya dia itu nyebrang ke spakbor. Iya. Kalau lo tinggiin dek spakbor, lo ngerubah pintu. Naik pintunya ya. Itu naik dan itu rumit banget. Iya benar. Pintu naik otomatis ngerubah dudukan rel kaca segala macam dalam. Jok pun juga ngerubah. Akhirnya jok karena joknya ini makan sebagian lingkar spakbor dalam. Rumit banget. Sampai sekarang ini gue lagi mikir gimana caranya bisa dapet pendek tapi nggak keras gitu loh, nggak jedak jeduk gitu. Jadi sekarang ini problemnya mentok ke atas. Iya, stopper mentok sasis, gardan sama sasis sudah dekat sekali, udah dekat. Oke, tapi kalau itunya dicopot, si stoppernya dikurangin, ya kena spakbor sama. bannya jadi gesrot karena terlalu empuk naik ke atas. Iya, ke dalam inner spakbor. Decknya, betul. Itu yang problem yang lagi gue coba, karena gue pengen tetap statik ya, gue nggak mau tambah-tambah Asus atau segala macam. Itu serunya Mas ya? Hah? Itu serunya. Kalau ketemu formulanya seru banget, seneng banget. Tapi kalau lagi pusingnya sih pusing ya? Pusing memang. Ya mau kita korbanin body, gue black lagi. Tapi sayang banget, body udah jadi, udah cakep, udah cat jadi gini, gue mau bongkar. Kayaknya sayang ya, jadi ya kayaknya gue nikmatin dulu. Paling nanti gue coba pakai pernya L300 yang agak lebih keras lagi sedikit, supaya dia nggak terlalu nahan. Reset. Terlalu ambles. Reset, bener. Nah itu buat teman-teman nih, berarti udah tahu, berarti bisa di reset, nggak ada nggak mungkin dong Mas? Nggak mungkin, bisa. Dengan per down sudah bisa kita kalin kok. Kalau bicara depan gampang lah ya, depan normal lah. Kalau depan paling cuma nih ganti per, ganti shock breaker. Iya, shock breaker yang pendek aja cukup. Ya biar shock breakernya pendek teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman ganti pernya doang, shock breaker tetap tinggi atau tetap panjang, travelnya akan habis karena pernya pendek. Yang disalah zaman dulu itu, kalau zaman gue cuma motong per doang tanpa ganti shock breaker ya itu. Iya.
mobilnya nggak akan jadi enak, nggak pendek iya. Nyamannya hilang. Nyaman enak, dan saat teman-teman ganti shock breaker pendek, mobil juga akan sampai pendek. Ya, karena gitu. Dudukan dari yang megang knalpot atas sama bawah naik ke atas gitu, jadi tambah pendek. Nanti akalnya pakai stoppernya aja, stopper. Iya betul. Abis lah, nggak abis gitu. Betul. Memang ternyata butuh perjuangan Frontren ini, memang banyak banget yang gue banyak belajar sih. Sekarang kita masuk ke interior. Interior tadi gue ngelihat joknya tuh modelnya aneh, karena menurut gue jok Frontren nggak kayak gini. Iya. Ini pakai jok apa mas? Ya, kembali ke tema lagi, kembali ke tema tahun 70-an, karena di era Rizky itu tuh jok tuh rata-rata kan di headrestnya nyambung. Orang biasanya nyebutnya jok model pocong ya, gitu ya. Nyambung kayak CJ7 tuh, kayak Corolla Corvette. Iya. Jadi headrestnya nggak terpisah dari satu. Mobil apa ya? Kalau gue cari jok-jok lama lagi, gue mesti restorasinya agak lumayan, busa ganti, terus kan misalnya kan gue dapetnya juga pasti kan dari tempat-tempat yang apa copotan atau apa kan, akhirnya gue cari wah mobil baru. Ada yang model begini kan dari Agya. Oh pakai Agya nih. Agya punya model seperti ini. Gua retrim ulang. Pakai bahan Recaro depan belakang, tapi belakangnya pakai orisinilnya. Tetap gue pertahanin punya Frontren punya. Gitu. Karena gue dapatnya ini full orisinil mobil. Dalamnya interiornya plafon, jok, door trim, karpet dasar wallnya pun asli. Itu gue nggak mau ganti. Ini gue terpaksa karena memang jok depan gue ganti Agya. Gue nggak mungkin orisinalnya Agya gue pakai ya kan? Iya, agak kurang enak dilihat sih jadinya. Ya. Enak dilihat, cuma bahannya nggak ketemu, uratnya segala macam ya. Gue bungkus model karung belakang juga. Tapi itu teman-teman, dari joknya pun diperhatikan bentuknya. Bagus sih, gue jadi nggak perlu mahal, lo nggak perlu beli Recaro yang harga 15 juta gitu loh. Dengan jok ini murah banget gitu loh. Jadi ini tadi kita udah ngebahas masalah jok nih mas nih. Joknya pakai Agya. Terus nih setir warna-warni ini setir United Color of Benetton nih. Iya betul. Ini setir seru sih. Jadi emang gue seneng banget dari dulu. Gue obses banget sama nih setir. Selain memang jarang, juga memang identik sama 90-an. Betul. Gue tahu ini dari ya temen gue pernah bawa mobilnya, dia punya abangnya pakai ini. Nggak tahu kenapa gue lagi suka sama ini. Tapi dapetnya dulu, ya dapetnya ya yang abal lah ya, yang palsu gitu kan, gue pasang di mobil gue zaman Palmerah atas tuh, toko spare part sama Mestik Kolong. Mestik Kolong ada tuh dulu toko spare part tuh, sekarang jadi pasar Mestik, ada di situ gue pasang. Dan saat gue udah punya duit sendiri, gue mau beli nggak ada barangnya Jack, susah. Ternyata setir ini cuma diproduksi tahun 90-an, tahun 91 sampai 93. Cuman 3 tahun? 3 tahun, dan cuma tersedia dari ring 13 sama ring 14. Jadi memang nggak pernah dikeluarin lagi abis itu. Lain sama kayak produk Nardi itu masih keluar lagi. Masih produksi ya. Produksi Momo yang lain keluar, Momo dia ini enggak. Jadi walaupun sekarang yang beredar di luar negeri maupun di Indonesia itu produk lama semua. Produk dari tahun 91 sampai 93? Iya betul, nah itu terbatas banget. Jadi kadang-kadang punya duit pun lo nggak bisa dapat gitu. Pas lagi ada barangnya lo nggak punya duit. Nah 30 tahun gue nunggu. 30 tahun gue nunggu sampai ada yang jual. Ya kalau itu temen gue jual, si Tio kenal pakai keron, dia jual. Saat itu dia nawarin gue nggak punya duit. Pas gue punya duit, barangnya udah laku. Akhirnya kemarin 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya gue dapet ini dari orang lain lagi, ada beda barang. Ya gue beli lah, gue seneng banget gitu loh. Ini 30 tahun penantian. Gila, 30 tahun penantian, dan memang ini jarang banget dan nggak banyak lah gitu loh barangnya. Gitu. Gue udah browsing rata-rata jual itu di luar negeri. Di Jerman, di Belanda, di Amerika, di sini ya susah sih. Ada beberapa tapi ya palsu-palsu gitu. Iya. Oh ini produsennya Momo ya mas? Momo. Benetton ini Harley Quinn series. Harley Quinn series itu satu seri sama satu set sama shift knob, cuma shift knobnya gue nggak dapet. Belum. Warna-warni gini juga? Sama, 4 warna juga, Benetton juga. Kulit juga bahannya. Tadi gue liat sih shift knobnya bola biliar ya? Iya, gue gantiin pakai itu. Keren. Karena aslinya udah loncer, diputer gini bisa yang lama. Jadi mau gue cari yang orisinil Mazda kayak susah ya. Gue punya bola biliar, gue bolong, gue ini aja bubut ya kan, beratnya samain, pakai aja dikelar. Udah ya, gitu berat juga, ngoper giginya enak. Enak, genggamnya pas. Iya. Kalau selain setir, itu audio gitu ada mas? Audio itu ada, tapi sekedarnya aja, nggak terlalu yang gimana. Gue lebih ke, udah sekarang mungkin kuping udah 40 tahun umurnya, jadi ya cukup yang santai aja, yang enak gitu. Ya gue pakai head unit biasa aja, nggak perlu aneh-aneh. Power 1, ada subwoofer aktif belakang 1. Tetap ada tapi, subwoofer aktif. biar kalau nyetar criss cross sama Naughty by Nature enak gitu masnya.
Jadi ini gado-gado lagi, mobil 70-an, dalamnya 90-an. Iya kan, sah-sah aja. Sah aja. Iya dong mas, sah-sah head unit aja. pun gue pilih yang modelnya model retro sound. Jadi bentuknya desainnya retro, klasik, nggak kayak model-model sekarang gitu. Jadi model ya cocok lah buat mobil-mobil retro. Tapi sekarang tuh gue ngeliat di Instagram mas ya, ada juga orang yang bisa menanam prosesor di head unit lama. Bisa, bisa. Wah, gue kemarin ngeliat tuh kayak gila deh. Bisa head jadi unit yang tadinya nggak ada apa-apanya, cuma kaset doang bisa jadi bisa Bluetooth, bisa macem. USB, bisa. Wah canggih sih. Mau undang orangnya? Bisa nanti gue undang sini. Gue Gitu referensiin. ya? Iya. Gue cuma ngeliatin di Instagramnya doang nih. Gue kayak kagum-kagum gitu. Anjir nih. Ini adalah salah satu inovasi ya. Iya, inovasi sama salah satu jalan keluar juga saat kalian punya mobil yang retro yang nggak mau diganti head unitnya. Betul. Tapi udah ketinggalan zaman. Maksudnya kan ngomongin masalah suara ya mas ya. Iya. Di kuping kan nggak bohong mas. Untuk head unit lama, head unit baru. Gitu sama fitur-fitur dari si head unitnya. Betul. Saat head unit kalian bisa dipakein prosesor terus bisa pakai Bluetooth segala macam dengan teman mobil standar sih, it's a good choice. Seru banget. Mantep sih. Tapi kualitas sound sih sebenarnya head unit lama lebih ini ya. Kalau bangsa kayak Pioneer udah seri-seri 9 Oh iya. itu jauh dan Pioneer sekarang itu masih asli yang dulu. Sama kan? karena Pioneer seri Sony 9 itu mungkin setelan audionya jauh lebih banyak dibanding seri-seri 1 sekarang, seri 4 sekarang. Zaman masih jauh. ada menu DSP, ingat ya? Iya. Konser hall apa sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya, udah seri-seri kecil ya mas ya. Iya. Betul. Bisa kepake tuh seru-seru. Betul. Mas, sama yang terakhir nih, masalah engine. Ini engine standar atau ada modifikasi? Engine untuk sekarang ini disehatin dulu, Mas. Karena Disehatin? mobil memang gue pakai buat harian kan, jadi gue pakai mondar mandir juga. Kalau gue terlalu misalnya gue ekstrim di mesin, gue ganti-ganti, gue takut malah nggak bisa pakai mobil harian. Jadi gue nikmatin dulu sementara ini. Mungkin nextnya akan di-upgrade. Pakai upgrade-nya juga paling gue coba pakai mesin tahun muda kali ya. Jadi sih gue pengen bikin Matic sih. Mau bikin Matic? Soalnya tadi gue ngobrol sama Mas Didit, mobil ini di luarnya banyak, tapi lebih ke performance. Bener ya Mas? Performance betul. Di Australia itu memang mereka buat mobil buat show off ya, bukan buat. Jadi mereka pakai rotary mesinnya, terus pakai V8. Jadi memang buat mereka acara Summer Nights di sana ya, buat burnout, buat apa, buat drag race. Jadi mobil ini memang disiksa bukan buat mobil harian, memang buat show car. Jadi pakainya di sana buat performance. Keren jadi itu susahnya kenapa gue cari referensi. Kebanyakan referensi di luar tuh begitu, mobil untuk GLC. Ini tipe GLC kan nyebutnya, buat yang lamanya. Banyakan itu, body mereka sekedarnya tapi performance gitu. Ya sebenarnya tertarik juga sih, kebayang pengen gue pakai mesin kenceng apa gitu. Sempat gue pengen masukin UZ di sini kan, V8. Cuma gue mikir lagi, yang ada nanti mobil nggak akan kepake, udah pasti kelamaan di garasi kepake cuma seminggu sekali lagi. Dan sayang gitu, kita udah ngebangun mobil jatuhnya nggak dinikmatin, judulnya jadi mahal otomatis mobil ini. Kan konsep gue pengen tetap murah, tetap hemat konsepnya mobil bangun ini kan. Budgetnya inilah masih terjangkau. Kalau gue udah merambah ke situ, over dong, udah pasti di atas 100 lagi. Mending gue cari wagon yang mudaan ya kan, twin cam wagon gitu kan kasarnya kan, ya, atau Great Corolla wagon gitu kan. Nah jadi berarti udah sampai ke situ udah. Tadi jadi buang-buang duit judulnya. Betul sih. Nah ini semuanya tuh dari konsep betul. Menggerakkan Mas Didit ini perlu atau enggaknya. Iya Mas ya? Betul. Itu yang jadi rem juga. Jadi rem betul. Ya pada saat lo udah mentok, udah situasi lo udah berhenti, udah cukup lo modifikasi sekian, konsep lo udah terpenuhi, udah jangan aneh-aneh, jangan lo rubah lagi. Gitu. Lo rubah, lo tambah-tambah judulnya buang-buang duit. Udah keluar dari konsep lo, udah jadi liar, udah nggak. Jadi malah ujung-ujung nanti malah lo nggak punya garis merah lagi udah di mobil lo, udah nanti isinya malah macam-macam gitu kan. Ntar jadi kayak misalnya bosan nih, misal velg udah keragar, bagus udah setelan 70-an, wah bosan gue velgnya gue ganti. Ya nanti ganti temanya ke 90-an, ganti velg Mercy. Otomatis lu berubah lagi dong, bumper nggak bisa begini dong, spion nggak bisa begini dong gitu kan. Itu jatuhnya udah buang-buang duit kalau gue bilang. Mending udah jadi konsep apa yang sudah mau, udah stay aja di situ. Kalau lo mau ganti konsep, ganti mobil. Atau beli mobil satu lagi kalau punya rezeki gitu. Nah jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang lagi mau mulai bangun mobil, pesannya ada 2, nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Bener ya Mas ya? Betul. Yang penting yang kedua adalah konsep. Betul. Kuatin di konsep deh. Betul. Jadi nggak tahu harus mahal konsep. Mau kemana arahnya, yang sesuai budgetnya mau gimana. Ini penting banget nih, ada beberapa pernyataan dari Mas Didit yang
mungkin karena gini Mas, menurut gue kalau cuman kita lagi Mas yang main mobil, kayaknya masa iya sih nggak ada. Mungkin teman-teman di rumah mungkin pengen bangun mobil, tapi udah terlanjur mungkin salah persepsi kalau mobil itu harus mahal. Iya betul, karena memang di luaran kan yang dilihatnya tuh masa kayak di medsos segala macam ya, memang yang good aja gitu kan, yang bagus mahal-mahal aja. Sebenarnya nggak ya gimana ya, kan bisa ambil lah konsepnya, tapi nggak juga harus barang-barang plek-ketiplek barang itu lo pakai gitu kan. Betul, sama yang ngomongin masalah proper itu nggak harus mobil, nggak harus barang branded, atau nggak harus barang yang memang ada di mobil ini harus ditampilkan di mobil ini. Dan nggak perlu harus mobil baru. Ya benar ya Mas ya. Ini ngomongin masalah proper, mobil ini proper, padahal yang tadi yang udah dibahas, bempernya pakai Toyota, grillnya pakai Toyota, spionnya pakai Toyota, belakang pakai Toyota, proper karena proper itu bukan hanya barang yang sesuai sama mobilnya, enggak, tapi mobil atau modifikasi tepat guna yang tidak mengurangi fungsinya, tetap aman dan tetap enak dilihat estetikanya. Good looking, good looking, bener Mas? Estetikanya enak. Ini mobil ini, velgnya Amerika, mobilnya Jepang, ya. Aksesorisnya sebagian pakai Eropa juga. Ada aksesoris Jepang juga. Aksesoris Jepang juga. Sah. Ya nggak sih Mas? Sah aja. Gitu. Kalau menurut gue sih ya nggak tahu yang lain. Kalau menurut gue sih yes. Kalau menurut gue sih sah. Oh ya, terima kasih. Karena gue ini bonus. Iya, makanya gue bilang tadi. Orang seneng itu bonus. Out of the box, Mas. Out of the box. Karena ngomongin masalah bangun mobil, untuk mobil yang tidak banyak di jalan dan tidak banyak referensinya, itu butuh effort lebih. Susah. Karena kita nggak punya panutan, ibaratnya kita nggak punya contekan. Betul, dan kita harus menghargai, appreciate lebih kalau orang berhasil bangun mobilnya dengan berhasil seperti ini. Jadi saat Mas Didit bilang, gue langsung ngomong, Mas Didit, gue mau dong ngobrol tentang mobil ini karena gue penasaran apa di balik mobil ini, apa yang mengencourage Mas Didit bisa bangun ini. Gitu, tapi udah dijelasin gitu. Ya pokoknya gini, gue lebih senang sesuatu yang nggak populer, sesuatu mobil yang nggak umum orang tuh bahkan tidak melirik gitu kan. Kayak ibarat ya gue punya keinginan, gue cita-cita pengen Citroen justru. Citroen. Gue mau modif Citroen, gimana caranya Citroen biar enak gitu dilihat gitu kan. Kan buat desain Citroen lo tau dong, itu kan bukan desain mobil sebenarnya. Kalau pada desainernya kayak desainer pesawat ruang angkasa sebenarnya. Dari teknologinya, bentuk mobilnya, aksesoris ya. Kalau lo duduk di Citroen, lo nggak lama ya, lo nggak berasa duduk di mobil, lo berasa duduk di kokpit pesawat. Dari meter-meternya semua, sampai di Citroen DS itu tahun 60-70 nggak salah ya, itu udah teknologinya lampu depan udah ngikut belok kalau lo belokin, dan mobilnya belum ada yang pakai tahun 60-an itu ya gitu. Makanya itu tantangan buat gue adalah ya next gue pengen ya Citroen tadi itu, gimana caranya Citroen. Ditunggu buat teman-teman yang penasaran, silahkan follow Instagram. Kalau mau duluan bikin Citroen terserah, jadi gue bisa nyontek. Malah bisa nyontek jadinya. Iya itu seru. Nah mudah-mudahan nanti saat Mas Didit bangun Citroen kita undang lagi di sini untuk ngobrol-ngobrol masalah Citroen ya. Makanya teman-teman tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang penasaran, mungkin teman-teman punya jagoan sendiri nih. Siapa yang mau teman-teman mau undang ke sini, mau teman-teman mau dengar ceritanya, silakan komen gitu. Atau Mas mau nanya dong tentang ini, silakan komen aja gitu. Dan jangan lupa juga yang tadi gue udah ingetin, kita punya artikel terbaru dari merchandise saya di Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Nah, bisa teman-teman cek di Shopee-nya di Elite Indonesia dan Tokopedia di Elite Indonesia. Gitu. Mas Didit, terima kasih banyak ya udah nyempetin waktu nih buat main ke sini. Lagi puasa, udah ngobrol-ngobrol bareng. Buat teman-teman yang menanya kenapa nggak ada meja dan gelasnya, karena ini syuting lagi puasa, jadi nggak boleh. Jadi ditransfer. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau sponsor, ya kan, buat puasa boleh. Nanti kita syutingnya kita geser abis buka puasa. Buka puasa. Mas Didit, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sukses terus buat bengkelnya dan untuk proyek-proyek lainnya. Terima kasih, sama sukses juga buat Elite. Buat teman-teman, terima kasih banyak Mas Didit. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.